Selamat siang Pak Purba. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir Microeconomics mengenai pengenaan biaya cukai terhadap konsumsi rokok di Indonesia. Pertama-tama, saya akan mengenalkan anggota kelompok dari kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Charlene, Michael, Stefanus Ryan, dan juga Teresa. Berikut adalah konten dari presentasi kami. Yang pertama terdapat latar belakang, jenis pasar, elastisitas, jenis barang, market barrier and barrier to entry, kebijakan pemerintah, perubahan harga, dan yang terakhir adalah dampak cukai rokok. Yang pertama yang akan kami bahas adalah latar belakang. Tembakau atau Nicotiana tobacum dan Nicotiana rustica adalah hasil bumi yang dikonsumsi untuk hiburan dalam bentuk rokok. Konsumsi tembakau di Indonesia meningkat dengan pesat dalam 30 tahun terakhir. Namun, konsumsi yang meningkat menyebabkan masyarakat mengalami penurunan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah mulai membuat kebijakan untuk menaikkan harga cukai pada setiap tahunnya. Kali ini, kami memberikan analisa produk tembakau atau rokok dengan relevansi materi microeconomics, memberikan pengetahuan mengenai rokok, dan memberikan penjelasan mengenai efek cukai yang dibuat terhadap permintaan konsumennya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis pasar. Untuk mengetahui jenis pasar industri rokok. Industri rokok itu termasuk dalam industri jenis pasar oligopoli. Kenapa demikian? Karena hanya ada 8 industri rokok besar yang dominan. 8 oligopolis ini berperan sebagai yang namanya price leader. Sedangkan pabrik rokok kecil lainnya hanya mengikuti harga saja. Sekarang saya akan menjelaskan tentang elastisitas perhitungan pemerintahan rokok. Berdasarkan data yang kami dapat, kuantitas rokok yang terjual pada tahun 2017 adalah 101,3 miliar batang, sedangkan pada 2018 adalah 101,4 miliar batang. Nah, harganya itu pada 2017 ditotalkan adalah 99,1 triliun dan pada 2018 adalah 99,2 triliun. Kemudian kita mencari delta Q dan delta P-nya. Delta Q terdapat 0,1 miliar dan delta P adalah 0,1 triliun. Kemudian dimasukkan ke rumus elastisitas, yaitu elastisitas sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P 2018 ditambah P 2017 dibagi dengan Q 2018 ditambah Q 2017. Dan ketemu elastisitasnya adalah 0,978. Dari perhitungan elastis tadi, terdapat jika industri tembakau merupakan suatu industri yang memiliki kurva permintaan inelastis, di mana koefisien elastisnya kurang dari 1. Nah, dari situ didapatkan jika naik atau turunnya harga suatu barang tidak banyak mempengaruhi jumlah kuantitas permintaan masyarakat. Berikut adalah kurva elastisitas permintaan rokok. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai jenis barang daripada rokok. Nah, sebelumnya itu di pasar sendiri terdapat 2 jenis barang, yaitu barang normal atau normal goods dan juga barang inferior atau inferior goods. Dua barang ini tuh dibagi berdasarkan dari hubungannya antara perubahan harga dengan kurva permintaannya. Jadi, apabila hubungan dari perubahan harga dan kurva permintaannya itu positif, maka barang tersebut adalah barang inferior atau inferior goods. Sedangkan apabila hubungan dari perubahan harga dengan kurva permintaannya itu negatif, maka barang tersebut adalah barang normal atau normal goods. Jadi untuk inferior goods ini, apabila terjadi kenaikan harga, maka kurva permintaannya akan tetap naik. Sedangkan sebaliknya untuk barang normal, apabila terjadi kenaikan harga, maka permintaannya akan turun. Rokok ini menjadi salah satu kebutuhan pokok di Indonesia, di mana untuk perokok aktif sudah lumayan banyak dan juga udah membeli setiap harinya. Nah, rokok ini di Indonesia sendiri tergolong sebagai barang inferior, di mana perubahan harga itu tidak begitu mempengaruhi dari kurva permintaan barang tersebut. Kenapa? Karena yang pertama itu elastisitas dari rokok sendiri yang cenderung kecil, sehingga menyebabkan kenaikan harga berapapun tidak begitu berpengaruh kepada permintaan rokok. Selain itu, rokok sendiri menjadi salah satu produk yang memiliki zat adiktif yang bisa menyebabkan ketergantungan, sehingga para perokok aktif pun akan tetap membeli rokok berapapun harganya, meskipun harga tersebut akan naik lumayan jauh. Nah, kebetulan sekali di Indonesia ini dari tahun ke tahunnya kenaikan harga rokok itu tidak begitu besar, sehingga
dampaknya kepada kurva permintaannya itu tidak begitu berpengaruh. Sekarang saya akan membahas market barrier dan barrier to entry yang dihadapi oleh industri rokok. Industri rokok pastinya memiliki tantangan yang besar dalam menjalankan bisnisnya. Hal yang pertama adalah industri rokok memiliki aspek negatif bagi kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah sisi government, yaitu dalam biaya cukai. Industri rokok dihadapi pada masalah kebijakan cukai yang tidak terencana secara baik, serta kenaikan cukai setiap tahun. Pemerintah sendiri telah menyusun roadmap untuk industri rokok untuk membuat kebijakan tarif cukai industri rokok. Tetapi kebijakan tersebut masih belum berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan negara tanpa mempertimbangkan kemampuan industri rokok serta adanya daya beli masyarakat. Yang ketiga, iklim juga menjadi tantangan bagi industri tembakau. Iklim yang belum terdistorsi menyebabkan jumlah pasokan tembakau yang tidak memenuhi kebutuhan dan mutunya pun rendah. Iklim yang tidak terkendali ini menyebabkan industri rokok yang masih memiliki skala menengah membutuhkan perlindungan dari pemerintah agar dapat berkembang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah. Roadmap pemerintah dengan stakeholder adalah sebagai berikut. Pada tahun 2006 sampai dengan 2010, pemerintah memprioritaskan keseimbangan tenaga kerja, baru penerimaan negara, dan baru kesehatan masyarakat. Tetapi pada tahun 2010 dan 2015, prioritas pemerintah adalah penerimaan negara, baru disusul dengan kesehatan dan keseimbangan tenaga kerja. Tetapi pada tahun 2015 sampai dengan 2020, yaitu saat ini, kesehatan menjadi prioritas pemerintah, baru disusul dengan keseimbangan tenaga kerja dan penerimaan negara. Sehingga dari keputusan roadmap tersebut, kebijakan pemerintah pada periode tahun 2015 sampai dengan 2020 adalah menaikkan biaya cukai rokok sebesar 10,04% di tahun 2017 sampai dengan 2018. Dan hingga saat ini, biaya cukai rokok sudah melonjak naik menjadi 23%. Hal ini dilakukan dengan harapan pemerintah agar harga rokok menjadi meningkat dan adanya penurunan permintaan masyarakat terhadap rokok untuk memenuhi target roadmap 2015-2020, yaitu prioritas kesehatan masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang perubahan yang terjadi setelah adanya biaya cukai terhadap harga rokok. Pada gambar kurva pertama adalah keadaan di mana harga rokok belum dikenakan biaya cukai. Dengan adanya kebijakan cukai rokok yang dikenakan pada output rokok, maka kurva penawaran rokok bergeser ke atas dari SR ke SRC, sehingga tercapai keseimbangan yang baru pada kuantitas produksi rokok yang menurun dari QR1 ke QR2, dan akan terjadi kenaikan harga dari PR1 ke PR2. Akibat pengenaan tarif cukai, konsumen rokok akan kehilangan surplus konsumen dan membayar beban cukai. Produsen rokok juga akan kehilangan surplus mereka. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai dampak yang terjadi setelah kebijakan pemerintah ini diberlakukan. Jadi, dampak dari kebijakan pemerintah ini yang pertama adalah produsen akan kehilangan surplus dan juga konsumen akan kehilangan surplus karena dengan kebijakan yang baru di mana pemerintah memberikan cukai terhadap rokok, pemerintah ingin menitik beratkan biaya produksi yang tadi awalnya daripada produsen rokok itu dipindahkan kepada konsumen rokok, di mana konsumen rokok akhirnya akan membayar cukai dan juga membayar biaya produksi yang bebannya dipindahkan daripada produsen. Nah, gunanya ini menitik beratkan biaya produksi kepada konsumen sehingga tingkat konsumsi daripada rokok sendiri bisa turun. Namun, tujuan dari pemerintah ini untuk menurunkan tingkat konsumsi rokok ini dengan cara memberikan cukai, dampaknya masih belum begitu besar kepada masyarakat. Kenapa bisa demikian? Karena rokok sendiri merupakan barang inelastis, di mana elastisitasnya pun kurang daripada 1. Untuk mereka, para perokok aktif, ini apabila terjadi kenaikan harga itu tidak akan mempengaruhi mereka untuk tidak membeli rokok karena menurut mereka rokok sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok yang dibeli setiap hari dan menjadi kebutuhan karena rokok sendiri yang cenderung adiktif dan juga menyebabkan ketergantungan. Oleh karena itu, dengan penambahan cukai ini kepada rokok tidak begitu pengaruh terhadap tingkat konsumsi rokok yang ingin dikurangi. Nah, hal ini didukung dengan adanya bukti setelah adanya peningkatan cukai, Indonesia masih tetap berada di posisi ketiga di dunia dengan perokok aktif terbanyak sejumlah
65 juta atau 28% daripada penduduk. Sekian dari presentasi kelompok. Terima kasih.